Jalan ini akan membawa saya menuju air terjun Lubuk Nyarai. Letaknya di hutan Gamaran, Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, 5,5 kilometer dari sini. Dari gerbang hijau Lubuk Nyarai tadi, perjalanan saya kini sudah di kawasan perkebunan sawit punya warga setempat. Oke, terjun ke Ngarai. Rute kita 5,5 km perjalanan atau lebih kurang ya. Mau ke Ngarai, Nak? Iya, Pak. Gabung aja sama mereka. Izin gabung ya, Bang? Ya. Kak. Rute kita 5,5 km perjalanan lebih kurang 2 jam atau 1,5 jam. Yang kedua, mohon sampahnya dibuang pada tempatnya atau dibawa pulang. Yang ketiga, pondok istirahat 1 kilo ada untuk istirahat. Yang keempat, nanti ada penyeberangan. Dalamnya setinggi lutut lah. Yang keempat, sampai di Ngarai, kita istirahat dulu 15 menit atau 10 menit, baru mau mandi, mau apa, persilakan gitu. Yang kelima, untuk mandi ada tanda larangan. Kalau tidak tahu, tanya sama porter atau pemandu gitu. Yang keenam, jam 4 harus pulang ke posko, harus perjalanan pulang. Batasnya jam 4. Baik, kawan-kawan, kita mulai perjalanan. Baca doa bagi agama masing-masing. Siap? Siap. Kita mulai, Pak. Mulai. Let's go. Setelah diberitahu Pak Azwir seperti apa perjalanan yang akan kami lalui, langkah dimulai lagi. Jalan setapak dari pinggiran kebun sawit ini relatif datar, belum ada tanjakan berarti. Lepas beberapa menit kemudian, kita akan melewati jalur jalan, diantaranya semak belukar dan masuk ladang masyarakat. Saat berangkat, cuaca relatif bagus. Kami berjalan membentuk satu barisan yang kadang terputus dan terbagi jadi 3 bagian. Beberapa rambu-rambu dan informasi tentang hutan konservasi ini terpampang di sisi jalan. Setiap jalur yang kami lalui, Pak Azwir dan rekannya yang lain yang menemani kami terus memberikan informasi, kadang menjawab pertanyaan kami. Kita ada di mana ini? Udah sampai di Lubuk Ngungun, Nak. Ngungun ya. Lubuk Ngungun ini kan untuk pemandian ibu-ibu, anak-anak yang tidak kuat ke atas. Oke. Di sini mandi. Ngungun itu apa, Pak, artinya? Artinya itu yang disempit itu, yang di terowong air itu kan airnya mengungung gitu. Oh, suaranya ngungung. Jadi orang zaman dulu lah yang ngasihnya. Gitu. Lubuk Ngungun namanya. Lubuk Ngungun ya? namanya. Oke. Untuk lanjut lagi nanti berapa kilometer lagi, Pak? Sekitar 4 kilo lagi lah. 4 kilo lagi? Baru sampai ke Spot air kedua. terjun. Spot kedua 10 menit lagi. Oke. Lubuk Batu Tudung. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Jalur trekking mulai terasa.
sebuah jalan setapak dengan kemiringan lebih dari 25 derajat menjelang aliran sungai. Kawasan tepian sungai disebut masyarakat di sini Lubuk Munmun. Arusnya lumayan deras, airnya jernih dan menyegarkan. Selanjutnya, kami mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang curam karena berada di sisi sungai. Kami semua ekstra hati-hati agar tak tergelincir. Sembari berjalan dan mulai merasakan kepenatan, saya bisa merasakan suasana di kosan ini sangat asri. Ada akar-akar kayu yang bergelantungan. Hutan Gamaran benar-benar dijaga masyarakatnya dengan komitmen tinggi. Jalur trekking mendaki dan menurun dengan berbagai rintangan sudah beberapa kali kami lalui. Sesekali, kami juga berjalan membelah aliran air, mirip anak sungai. Barisan awal yang teratur kini mulai terbagi-bagi. Ada rombongan di depan, tengah, dan rombongan yang tertinggal di belakang saya. Semuanya sesuai tenaga masing-masing. Setelah perjalanan sekitar 2 km, kami sampai di Lubuk Batu Juduang. Kawasan ini diperbolehkan jika ingin berenang, bersama banyaknya ikan di sini. Ini namanya ikan kulari, biasa ada di tempat tropis. Nah, ikan ini memakan vegetasi terendah. Biasanya bisa sampai 30 cm. Perjalanan menuju air terjun Lubuk Nyarai berlanjut. Atmosfer hutan dengan suara binatang kecilnya berpadu dengan derasnya arus sungai di samping kanan kami. Hutan lindung di kaki bukit barisan ini tempat tinggal berbagai spesies tumbuhan dan binatang, seperti ular tikus raja, monyet ekor merah, tapir, burung anggang, dan burung kuau rajo endemik Sumbar yang terancam punah. Guys, ini adalah tanaman yang memiliki daun panjang lebar. Terus ini dalam 1 minggu bisa membusuk hingga mati. Terus nanti akan dikerubungi serangga, penghisap, dan semua. Jadi ini mirip-mirip sama Rafflesia tanamannya. Lanjut lagi ya. Selain tanaman amonium, di hutan ini juga banyak tumbuh buah barangan dan biji oak. Ekosistem alami yang masih terjaga. Hutan ini relatif lembab, apalagi saat ini musim hujan. Setiap langkah kami penuh kewaspadaan. Bukan saja karena medannya yang berat, tapi karena banyaknya pacek, si kecil penghisap darah. Ia ada di setiap kami melangkah, bersembunyi dan bergerak di rimbunnya dedaunan, kayu, dan batu. Pok Darwis Nyarai paham dengan kemampuan dan kebutuhan para pecinta trekking. Ada beberapa pos-pos peristirahatan, salah satunya Kawang. Dari pos peristirahatan Sikayang Limau, jarak sampai ke Nyarai kurang dari 2 km lagi. Untuk sampai ke Lubuk Nyarai, kita juga harus melewati sungai. Kami mengikuti arahan pemandu yang sudah kenal dengan medan. Jalur melangkah yang tidak terlalu dalam. Tapi jika dibandingkan hari lain,
Kali ini volume air sedikit naik karena sedang musim hujan. Setelah melewati sungai tadi, kita masih ada perjalanan 15 menit lagi sampai Nyarai. Yuk, ke Nyarai dulu yuk. Akhirnya, kami semakin dekat dengan air terjun Nyarai. Kawasan air terjun Nyarai terbuka untuk umum sejak tahun 2013 lalu. Sekeping surga yang awalnya hanya dinikmati langsung oleh warga sekitar Nagari Salibutan, Padang Pariaman, sejak saat itu penikmat keindahan alam dengan medan sedikit menantang datang dari berbagai daerah di Nusantara ini, bahkan dari mancanegara. Setelah trekking 5,5 km, akhirnya kita sampai di Lubuk Nyarai. Nah, perjalanan 3 jam hari ini rasanya sangat mengobati dengan kesejukan yang ditawarkan dari air terjun Lubuk Nyarai. Ayo kita nikmati keindahan alam ini. Lubuk Nyarai dengan bebatuan indahnya adalah fenomena alam yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Fenomena breksi putaran air yang membuat kolam terbentuk secara alami. Pok Darwis Nyarai memberikan banyak pengalaman bagi wisatawan minat khusus. Salah satunya memancing dengan umpan biji sawit. Sejumlah ikan hidup di aliran sungai deras ini. Ada ikan gariang, kulari, dan ikan panjang. Pengalaman di Nyarai membahagiakan saya. Saya yakin begitu juga dengan yang lain, berada dalam situasi yang berbeda dari hari biasa, waktu dan tempat yang tidak akan terlupa. Bentang alam Nagari Pagadi di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat indah menyejukkan. Seperti memanggil yang di perantauan untuk pulang sesaat, melepas kerinduan di kampung halaman. Nagari penghasil gambir ini berbatasan langsung dengan Nagari Koto Tinggi di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Nagari indah yang penuh sejarah berada di pelosok Kabupaten Agam. Ada beberapa rumah di Jorong Pagadi Hilya Nagari Pagadi ini pernah jadi tempat menginap rombongan Syafruddin Prawira Negara pada masa PDRI. Di sini ada juga surau bersejarah. Sekarang saya sudah berada di Nagari Pagadi, Kabupaten Agam. Nah, hari ini saya bersama Uda Rizky dan juga beberapa teman lainnya yang akan menyusul, akan melanjutkan perjalanan ke Salasah Pagadi Gadang. Ya, nanti ada 3 km. Kita lanjut perjalanan. Nagari ini relatif luas.
punya areal sawah dan ladang gambir dan berdampingan dengan kawasan hutan. Kami sedang menuju ke belantara itu karena di dalamnya tersimpan eksotiknya kumpulan air. Nah, dari pintu hutan ini kita akan terus berjalan memasuki semak belukar. Air terjun atau Sarasah Pagadi Gadang ada di hulu sungai ini. Tapi kami tidak akan menyusuri jalan dari sungai. Kami naik ke pinggang bukit. Ternyata Sarasah Pagadi Gadang sudah cukup lama tak dikunjungi. Mungkin sudah beberapa bulan. Jalur jalan setapaknya kini rimbun lagi oleh semak belukar. Jika tak ada Uda Rizky dan Feni, kami benar-benar tidak punya petunjuk apapun. Tanahnya yang dibasahi hujan beberapa hari ini mengeluarkan aroma berbeda. Saya sulit mengidentifikasi itu aroma apa. Perjalanan yang membakar kalori dan membuat kami berkeringat, menyeimbangkan rasa dingin di dalam hutan yang cukup rindang. Kami dan teman-teman sudah melalui 2 kilometer perjalanan, sudah sekitar 1,5 jam. Hutannya lebat dan juga lembab. Kira-kira 1 kilometer lagi kita akan sampai di air terjun. Secara jarak tempuh, jalan menuju Sarasah Pagadi relatif pendek, tapi medannya lebih berat dibanding perjalanan kemarin ke Nyarai. Lumpur dalam dan kayu-kayu yang rapuh. Hutan hijau dengan beragam flora tumbuh di sini. Saya tergoda untuk mengulik pohon, dedaunan dan tanaman di hutan ini. Tapi sangat sedikit informasi. Semakin mendekati tujuan, jalan setapak menuju ke Sarasah Pagadi Gadang semakin berat. Beberapa kali kami melintasi sungai yang sama demi mencari jalur yang lebih ringan. Air terjun Pagadi Gadang tampak gagah perkasa di depan kami. Bagi saya, ia terlihat angkuh dengan keindahan dan keasrian alam di sekelilingnya, jarang disentuh manusia. Ada sedikit rasa bangga akhirnya kami sampai di sini, mengingat berbagai rintangan yang tadi sudah kami lalui. Akhirnya setelah melalui trekking berat, kita akhirnya sampai di Sarasah Pagadi Gadang. Udaranya terasa sangat-sangat segar di sini, bisa dilihat juga nanti air terjunnya cantik banget. Buat kamu yang masih sibuk kerja, nggak ada salahnya untuk chilling lagi dan juga kembali ke alam. Sarasah Pagadi Gadang cukup tinggi, sekitar 18 meter dari permukaan air. Sarasah ini jadi lebih indah karena punya 4 tingkatan. Airnya mengalir deras, membasahi bebatuan, segar dan jernih meski hujan baru saja berlalu. Situasi seperti ini menawan hati. Beberapa spot air di sini bagi saya tampak seperti tempat pemandian bidadari. Selain menyuguhkan pemandangan alam,
Sarasa Pagadi Gadang punya event khusus ketika menyambut bulan suci Ramadan, yakni wisata Balimau, menyucikan diri sebelum memulai bulan puasa. Momentum ini biasanya ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan. Di Sarasa Pagadi ini, saya tak menceburkan diri ke air karena pertimbangan hari sudah sore dan kami harus segera kembali sebelum gelap. Semoga perjalanan beberapa hari ini jadi sebuah safari perjalanan yang diharapkan dapat menyegarkan pikiran. Saya berpikir kita harus menikmati keindahan itu dengan mengunjunginya sebagai wujud rasa syukur. Menghirup kesegaran udara yang jauh dari polusi, menghilangkan kepenatan setelah sekian lama bekerja. Ada yang memilih kawasan-kawasan modern. Ada juga yang seperti saya, larut di alam dan mengagumi semesta milik Sang Maha Pencipta. Tuhan menciptakan alam yang indah untuk dikunjungi. Jadi, kamu semua jangan hanya sibuk bekerja ya.